Dok, izin tanya, apakah sakit hepatitis B bisa menular atau diturunkan ke anak? Hepatitis B itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B ya. Infeksi bisa ditularkan, apalagi nih virusnya tuh bisa menyeberang lewat ari-ari apabila terjadi perlukaan pada saat kelahiran normal gitu ya. Jadi makanya pasien-pasien yang hamil ya, pasien ibu-ibu ya yang ternyata memiliki hepatitis B, ini harus direncanakan kehamilannya sebaik mungkin supaya pada saat proses kelahiran nanti tidak menularkan hepatitisnya ke si bayinya. Biasanya nanti akan dicek dulu kadar virus si ibu, kemudian bila memenuhi syarat dan usia kehamilannya juga sudah lebih dari 20 minggu, nanti itu akan diberikan antivirus yang aman untuk digunakan selama kehamilan untuk menekan jumlah produksi virus hepatitis B-nya. Lalu untuk persalinannya biasanya disarankan untuk dilakukan secara seksio sesaria alias operasi sesar supaya meminimalisir resiko perlukaan akibat mengejan ya pada saat bayi keluar lewat yang vagina gitu ya. Jadi nanti persalinannya lewat perut gitu ya, supaya tidak terjadi transmisi. Tapi meskipun begitu tetap si bayinya perlu dilindungi, jadi nanti bayinya juga ketika lahir akan diberikan vaksinasi hepatitis B sama seperti bayi-bayi lainnya karena kita memang sudah vaksinasi wajib. Tapi untuk ibu yang melahirkan bayi dengan resiko penularan hepatitis B, si bayinya akan ditambah selain vaksinasi juga akan diberikan antibodi pasif yaitu HBIG, hepatitis B imunoglobulin pada saat lahir, dan ini sebaiknya tidak terlambat, tidak lebih dari 12 jam setelah kelahirannya. Itu adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah penularan dari ibu ke anak ya. Tapi untuk sekarang secara hepatitis B itu sudah masuk ke program nasional ya untuk pencegahan penularan dari ibu ke anak. Semua ibu-ibu yang hamil apabila ke bidan atau ke dokter, istilahnya ke medis lah ya untuk pertolongan atau pengawasan kehamilannya, itu pasti akan diperiksa hepatitis B, kemudian HIV dan juga sifilis gitu ya, penyakit menular seksual gitu ya. Jadi salah satu program nasional dari pemerintah untuk mencegah lahirnya bayi-bayi yang menderita hepatitis B kongenital alias ditularkan pada saat proses kelahiran. Jadi ya jawabannya bisa, tapi bisa dicegah. Sehingga jangan khawatir buat ibu-ibu yang ada hepatitis B, periksakan, konsultasikan sama dokternya supaya dapat program pencegahan supaya tidak tertular bayinya ketika melahirkan nanti. Pak, saya penderita kekurangan kalium, sakit lambung, dan tekanan darah tinggi sekali sampai 200. Kenapa kurang kalium tensi bisa tinggi dan tidak turun-turun padahal sudah tidak konsumsi garam? Baik, ini terima kasih pertanyaannya, jadi sangat menarik ya. Pasien dengan hipokalemi berulang, kita bicara ini mengalami episode kekurangan kalium berulang gitu ya, bahkan sampai dirawat beruntun misalnya. Jadi itu penyebabnya pasti bukan sekedar kurang asupan kalium atau misalnya karena kehilangan kalium berlebih karena misalnya banyak muntah-muntah atau diare ya, misalnya pasien nggak kenapa-napa tahu-tahu kaliumnya rendah. Nah ini keterangan tambahnya adalah tekanan darahnya tinggi. Kalau tanpa ada hasil lab nih, cuman ceritanya seperti ini saja, yang terpikir di saya adalah kombinasi kalium rendah sama tekanan darah tinggi masih mungkin disebabkan oleh suatu sindrom yang kita sebut dengan Conn syndrome. Itu bahasa medis lainnya dari hiperaldosteronisme primer ya. Jadi di tubuh kita, ginjal itu, adrenal itu mengeluarkan yang namanya hormon aldosteron. Kalau terjadi pembesaran ya, hiperplasia dari adrenal atau amit-amit misalnya ada tumor ya di kelenjar adrenalnya, ada kelenjar adrenal itu kelenjar anak ginjal, dan terjadi produksi berlebihan dari hormon aldosteron, maka dia akan mempengaruhi pengeluaran kalium yang berlebih dari ginjal. Jadi ginjalnya bocor ya, kaliumnya keluar lewat urin berlebihan, disertai efek aldosteron tersebut juga memang meningkatkan tekanan darah, dan ini memang sering menjadi penyebab hipertensi sekunder pada pasien-pasien yang terutama usia muda juga, meskipun yang nggak harus usia muda juga gitu ya. Karakteristik hipertensinya, tekanan darah tingginya tuh susah diturunkan, jadi sering tuh 180 lebih, 200, butuh obat sampai macam-macam, bisa kombinasi lebih dari 3 obat, dan biasanya membutuhkan anti aldosteron ya dengan pemberian spironolakton. Nah kalau misalnya seperti ini, tolong periksa lebih detail, kalau bisa mendapatkan konsultasi ke ahli ginjal hipertensi itu juga lebih bagus, jadi ke konsultan ginjal hipertensi, spesialis penyakit dalam untuk dilakukan workup ya, jadi pemeriksaan hormon kadar renin gitu ya di darahnya gitu ya, plasma renin activity, untuk melihat
apakah ini menjurus ke arah hiperaldosteronisme primer ya. Andai kata memang betul, nanti akan dicari sumbernya, biasanya akan dilakukan MRI abdomen. Kalau misalnya memang ditemukan ada hiperplasi atau pembesaran kelenjar adrenal atau misalnya ada tumor di situ, maka diagnosa Conn syndrome bisa ditegakkan. Dan nanti ya tata laksananya mungkin kalau misalnya ada pembesaran atau ada tumor ya harus operasi gitu ya. Tapi pasien-pasien dengan Conn syndrome kalau memang ada penyebab yang bisa diidentifikasi, misalnya ada pembesaran atau tumor dan disingkirkan, bisa diangkat gitu ya, biasanya bisa sembuh dengan baik. Ya ini baru kecurigaan hanya berdasarkan keterangan kalium rendah dan tensi tinggi ya. Penyebab kalium rendah itu ada banyak sekali macam-macam, sindromnya pun macam-macam ya, bisa Cushing syndrome, bisa karena pengaruh hipertiroid gitu ya. Jadi bisa renal tubular acidosis ya. Jadi ini butuh banyak sekali pemeriksaan yang ngejelimet. Saran saya kalau misalnya memang mau kejar diagnosanya sampai detail, carilah rumah sakit yang punya resource atau sumber daya yang memadai untuk melakukan segitu banyak pemeriksaan, terutama pemeriksaan elektroturin yang biasanya sulit dikerjakan di rumah sakit yang bukan tipe A gitu ya. Jadi carilah rujukan kalau mau memakai BPJS untuk ke rumah sakit tipe A supaya pemeriksaannya bisa lengkap gitu ya. Semoga sehat terus. Gimana kakak saya hepatitis baru terdeteksi kok BAB-nya sulit, gimana ya supaya BAB-nya lancar? Baik, jadi ini bisa saja berhubungan, bisa saja tidak berhubungan gitu ya. Tapi kalau kita runut dari hepatitis B sampai akhirnya terjadi gangguan BAB, itu biasanya sudah tahap lanjut biasanya. Kalau memang ini berhubungan ya karena hepatitis B-nya. Jadi jalurnya begini, hepatitis B-nya sudah menyebabkan peradangan hati kronik yang menahun ya, sampai mungkin sudah terjadi pengerasan hati ya alias sirosis hati. Sirosisnya sudah dekompensata ya, terjadi penumpukan cairan di perut atau yang kita sebut dengan asites. Nah, asites ini bisa menyebabkan paralisis dari usus sehingga BAB-nya agak lebih sulit gitu ya. Itu kalau mau dihubungkan hepatitis B yang akhirnya menjadi lanjut, komplikasi ke liver dan akhirnya konstipasi. Apabila asitesnya terinfeksi, terjadi yang namanya spontaneous bacterial peritonitis gitu ya, jadi infeksi di rongga perut akibat adanya cairan yang terinfeksi, itu juga sering menyebabkan keluhan sembelit atau susah BAB pada pasiennya. Tapi biasanya kalau pasien-pasien seperti ini kondisinya tanda kutip udah kurang bugar ya, jadi sudah tampak lemah, sering bolak-balik masuk dirawat di rumah sakit ya, karena ini merupakan komplikasi dari hepatitis B yang sudah tahap lanjut, sudah terjadi sirosis gitu, dan sirosisnya yang sudah dekompensata. Dan kalau mau dihubungkan lagi, sembelit pada pasien sirosis itu kurang baik ya, karena sirosis itu kan udah terjadi kegagalan hati ya, fungsi hatinya menurun. Kalau fungsi hati menurun, maka dia udah susah untuk memetabolisme protein ya, amonia, hasil metabolisme dari protein dari makanan, sehingga amonianya bisa menumpuk di darah menyebabkan gangguan kesadaran ya, ensefalopati kita bilangnya ya. Jadi semua pasien yang sirosis dengan ada ancaman ensefalopati akibat penumpukan amonia harus diberikan pencahar ya, pencaharnya pun khusus biasanya dari golongan laktulose gitu ya, supaya bisa membuang amonia lebih banyak lewat BAB-nya ya. Jadi diusahakan BAB-nya 1-2 kali sehari supaya bisa membuang kelebihan metabolisme amonia dari makanan yang dimakan, supaya jangan sampai terjadi gangguan kesadaran. Kondisi yang mungkin lain ya, mungkin memang ini tidak berhubungan, pas kebetulan aja memang ada masalah sembelit karena hal lain gitu ya, bisa karena kurang serat, kurang asupan cairan, kurang gerak, atau misalnya memang ada penyakit usus yang lain, ada sumbatan usus, nggak tahu ya, mungkin mesti kolonoskopi, teropong usus, atau bisa juga dia ada minum obat-obatan yang sering efek sampingnya bikin konstipasi ya. Contohnya yang populer tuh amlodipin, itu obat anti hipertensi, itu efek sampingnya kadang-kadang bikin sembelit ya. Jadi coba ditanya-tanya juga ada obat yang bikin sembelit nggak. Dan kebetulan ya dicek ada hepatitis B-nya juga. Jadi kebetulan yang bersamaan itu bisa juga ya, karena penyebab sembelit itu macam-macam, belum tentu berhubungan sama hepatitis B-nya. Tapi kalau berhubungan maka jalurnya seperti yang saya jelaskan tadi. Semoga bisa dimengerti ya. Dok, mau tanya, setiap hari suntik insulin tapi apoteknya nggak ada jarumnya, itu pernah nggak diganti terus dok? Untuk jarum insulin ya, setahu saya belum tercover dari BPJS ya memang ya, jadi harus dibeli sendiri sih gitu ya. Itu yang nanti mungkin mesti dikonfirmasi juga ya, tapi terakhir info yang saya dapat dari apotek sih memang pengklaiman insulin itu ya jarum dikasih ya sesuai dengan jumlah pennya. Sementara untuk aturan penggunaan insulin ya, jarum itu baiknya diganti secara rutin ya, setiap kali disuntikan diganti supaya tidak menimbulkan rasa nyeri, supaya tidak komplikasi
meningkatkan risiko infeksi karena penggunaan jarum berulang ya. Kemudian juga nanti kalau pemakaian jarum berulang itu nanti insulinnya bisa mengkristal di dalam jarumnya sehingga hantaran dosis insulinnya tidak sesuai dengan yang seharusnya disuntikan gitu. Jadi bisa banyak nggak bagusnya gitu ya kalau misalnya jarum itu tidak diganti-ganti ya. Jadi kalau misalnya memang tidak dapat dari apoteknya, apalagi ini berobatnya misalnya menggunakan BPJS contohnya, mau nggak mau sih ya menurut saya ya beli di luar gitu ya. Jarum itu tidak terlalu mahal sehingga saya ya mungkin di pasaran bervariasi harganya antara 3.000 sampai 5.000 rupiah untuk satu jarum gitu ya. Dan itu memang harus diganti setiap kali penyuntikan, itu yang paling ideal. Dok, kalau penjelasannya, badan saya tidak bisa kena angin. Kalau kena angin, kaki terasa pegal-pegal dan naik ke kepala lah. Itu akibat apanya, Dok? Mohon penjelasannya. Oke ya, jadi istilah masuk angin itu di medis itu nggak ada ya sebenarnya ya. Cuman ya saya juga ada beberapa pasien yang tanda kutip gitu nggak boleh kecapean, nggak boleh, ya istilah mereka sering kena angin gitu ya. Padahal sebenarnya secara medis apa ya jalurnya ya, disuruh jawab juga saya agak bingung gitu. Mungkin penjelasan yang paling mungkin adalah memang kondisi badannya kurang bugar satu, ya nggak ngerti ya kebiasaan olahraganya seperti apa gitu ya. Terus ini kan kena angin tuh ya kalau tinggal di Indonesia di cuaca yang lagi nggak bagus gitu ya, itu kan memang banyak virus gitu ya. Ya mungkin ada kemasukan virus, terus ya nggak ngerti riwayat vaksinasi saat kecilnya gimana, apakah lengkap atau tidak, apakah rutin vaksinasi influenza atau tidak, sehingga kena virus, tanda kutip virus turunan virus flu sedikit, ada muncul reaksi radang di badan, terus mulai deh pegel-pegel, pusing, ya ada yang sampai sakit mahnya kambuh gitu ya. Nah itu orang-orang awam sering mentafsirkan bahwa sedang mengalami masuk angin gitu ya. Cuman kalau misalnya infeksi virus ringan ya yang notabene bisa dinetralisir oleh tubuh dengan antibodi, responnya cukup baik gitu ya. Nah itu ya biasanya berlangsungnya sesaat aja. Kan ada ya orang kayak capean terus dia bilang kena angin nih, angin malam ya. Sebenarnya bukan angin malam ya, dia udah kecapean, daya tahan tubuhnya agak ngedrop karena pulang malam gitu ya, pas kebetulan kena paparan udara yang mengandung virus, terus virusnya masuk, kena peradangan ringan ya, habis itu mungkin dia istirahat, makan minumnya dibagusin, terus hanya berlangsung nggak enaknya 1-2 hari itu sembuh sendiri, bahkan mungkin nggak perlu ke dokter. Nah itu orang-orang sering menafsirkan itu sebagai masuk angin ya. Tapi kalau misalnya pegel-pegelnya berlanjut, apalagi sampai muncul nyeri sendi ya, sendi-sendinya bengkak dan sakit, itu harus diperiksa apakah ini ada penyakit peradangan sendi atau artritis gitu ya, dan itu penyebabnya bisa macam-macam. Apakah berhubungan sama angin? Ya kemungkinan besar sih tidak, mungkin kebetulan saja di momen-momen tersebut pas kebetulan kumat nyeri-nyeri sendinya. Ini nanti harus dibedakan. Saran saya coba cek ke dokter buat diperiksa fisiknya secara lengkap, apakah ini sebenarnya ada penyakit radang sendi atau tidak. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.